yang akan kita bahas untuk kelas RB ya. Hmm. Oke. Ini di kosan masing-masing atau udah di kampus ya, rekan-rekan? Posisinya ada di mana sekarang? Suara saya jelas. Jelas, Bu. Iya, kalau oke ya. Eh, nah, kalau ditanya itu dijawab gitu ya, Mbak ya, Mbak, Mas, semua ya. Di biar nggak berasa saya ngobrol dengan layar gitu ya. Hmm. Nah, karena rekan-rekan kan di tempat masing-masing ya, jadi mungkin silakan yang masih pakai handphone disiapkan menggunakan laptop gitu ya, atau device atau komputer gitu. Kalau sedang ada di rumah gitu. Jadi usahakan gunakan komputer yang bisa menggunakan yang bisa digunakan untuk membuat program ya, menggunakan Python gitu. Nah, dan sebelum masuk ke kita buat codingan terkait algoritma genetika, kita bahas studi kasusnya dulu. Kita coba penyelesaian secara manual, kemudian nanti kita buat programnya. Jadi sambil rekan-rekan menyiapkan ya laptopnya jika yang masih menggunakan handphone. Nah, ini untuk kasus pertama ya. Kasus pertama itu kita menyelesaikan permasalahan matematika sederhana dengan algoritma genetika gitu. Jadi kalau dalam algoritma genetika ini ya, pertama kita itu harus eh, me, ini ya, mengenerate satu set kandidat solusi gitu ya. Nah, satu set kandidat solusi itu nantinya kita akan memilih dari kandidat-kandidat tersebut mana solusi yang terbaik. Nah, sebelum menentukan solusi tersebut terbaik gitu, nah solusi-solusi tersebut harus di-encodingkan, di-encodekan, di-encodekan atau kita ubah ke dalam bentuk kromosom ya. Jadi ada solusi-solusi, kemudian kromosom di-encodekan ke kromosom. Jadi satu kromosom itu satu solusi atau disebut sebagai individu gitu ya. Satu individu, satu kromosom atau satu solusi. Nah, semuanya ini N kromosom ini masuk ke dalam populasi. Jadi populasi terdiri dari N kromosom. Jadi satu kromosom mewakili satu kandidat solusi gitu ya. Kemudian kita ingin mencari mana yang best kromosom, yaitu yang mana kromosom terbaik atau solusi yang paling paling baik. Nah, untuk menentukan kromosom mana yang paling baik, maka langkah berikutnya harus evaluasi setiap kromosom. Nah, untuk mengevaluasi itu kita hitung nilai fitness ya, nilai fitness atau objective functionnya gitu. Jadi tadi sudah kita generate ya satu set solusi, kemudian masuk ke kromosom. Nah, setiap kromosom ini kan mewakili satu solusi ya. Nah, satu solusi ini kita inputkan, kita substitusi ke dalam objective function. Misalkan objective functionnya ini bentuknya. Terus kemudian kita hitung nilainya berapa fitnessnya. Nah, kemudian dari situ kita memilih kromosom yang menjadi parent ya. Nah, salah satu metodenya selection parent itu ada eh, roulette wheel ini. Nah, setelah setelah mengalami proses seleksi ya, itu kita lakukan crossover. Crossover ini di parent-parent yang terpilih dalam proses sebelumnya ya, ini akan di crossoverkan atau disilangkan. Kemudian proses selanjutnya itu mutasi ya. Ada perubahan nih sedikit dari crossover. Kalau tadi ini kan dari kromosom-kromosom dievaluasi, kemudian dipilih dipilih kromosom yang menjadi parent gitu ya.
Nah, baru dilakukan crossover. Nah, kalau ini satu kromosom gitu ya. Dengan misalnya kromosom satu dengan kromosom 2 kita crossover kan. Nah, kalau untuk mutasi, mutasi ini dia gen gitu ya, yang kita mutasikan. Mana pennya? Oh, hmm, hmm. Kalau kita punya ini kromosom, misalkan ini saya tulis sebagai satu kromosom gitu ya, 1, 2, 3, 4. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi ini terdiri dari 4, 4 gen ya. Ini satu kromosom. Nah, mutasi ini tadi dia di eh, gennya. Jadi hasil dari crossover, kemudian ada proses mutasi. Nah, ada perubahan sedikit tadi dari hasil crossover. Kalau misalkan eh, probability dari mutasinya itu satu, berarti artinya setiap iterasi atau setiap generasi itu kita lakukan mutasi. Gitu. Nah, jika sudah memenuhi kriteria pemberhentian ya setelah mutasi, kemudian dicek apakah sudah memenuhi kriteria pemberhentian atau belum. Nah, kalau sudah maka base kromosom sudah kita dapatkan. Gitu. Nah, kalau sudah didapatkan, tadi kan solusinya kita encode-kan ya. Nah, yang harus di-code gitu. Harus kita di-code-kan si solusi tadi. Ya. Sehingga didapatkanlah base solution. Nah, jika belum memenuhi kriteria pembentian ya, jadi kalau belum, maka akan terus melakukan pengecekan ya. Next generation, maka akan didapatkan kromosom baru ya dari proses ini. Jadi ada populasi baru dengan kromosom baru. Nah, kalau sudah didapatkan kromosom baru atau populasi baru tadi, sama ketika proses yang di awal dilakukan evaluasi, kemudian ada seleksi ya, kemudian ada crossover, mutasi. Nah, dicek lagi apakah sudah memenuhi kriteria pembentukan. Kalau belum, looping lagi. Kalau sudah, didapatkan base kromosom. Nah, untuk menentukan kapan ini berhenti ya, itu bisa dari jumlah generasi atau jumlah iterasinya itu ya, atau waktunya, atau dia kriteria ketika nilainya sudah tidak lagi perubahan, maka dikatakan bahwa sudah didapatkan base kromosom itu. Jadi tergantung dari kasusnya gitu ya. Nah, kita coba misalkan ada persamaan berikut A plus 2B ditambah 3C ditambah 4D ini sama dengan 30. Ini merupakan objective function ya. Nah, algoritma genetika ini dapat digunakan untuk mencari nilai A, B, C, dan D. Nah, ini tujuannya pada kasus ini kita mau minimization ya. Jadi meminimalkan nilai fungsi fx seperti ini ya. Nah, untuk membatasi komputasi kita membatasi rentang nilainya. Jadi A, B, C, dan D ini sama rentangnya antara 0 sampai dengan 30. Dia dalam bilangan bilangan bulat. Jadi bukan dalam bentuk desimal ya. Nah, boleh nggak kalau ini eh, kita ubah gitu? Boleh gitu ya. Maksudnya tergantung dari kasusnya. Kalau mau dijadikan biner juga boleh, seperti pembahasan di pertemuan ke-10 ya. Atau dijadikan dalam bentuk eh, bilangan real gitu. Nah, langkah pertama untuk penyelesaian kasus tadi ya, kita lakukan inisialisasi ya. Jadi kita tentukan jumlah kromosom dalam suatu populasi ya. Ini kita tentukan 6. Nah, kalau misalkan nanti rekan-rekan di soal tugas atau ujian itu, eh, kalau untuk tracing manual ya pasti saya tidak akan memberikan terlalu banyak ya, di bawah 10 lah. Kan capek juga ya kalau kromosomnya banyak, iterasinya banyak gitu. Itu tugasnya komputer lah kalau banyak. Yang penting rekan paham konsepnya. Nah, kalau di soal-soal ditentukan nih jumlah kromosomnya berapa. Tapi ketika rekan-rekan nanti penelitian ya ini harus dicari tahu berapa jumlah kromosom paling
optimal gitu. Berapa jumlah generasi gitu ya. Nah, di sini jumlah kromosomnya itu adalah 6. Jadi satu populasi ini ada 6 kromosom. Yang terdiri satu kromosom terdiri dari 4 gen. Jadi gen A, B, C dan D. Nah, ini ada dilakukan inisialisasi ya. Jadi kita generate bilangan bulat ya, bilangan acak bulat dari 0 sampai dengan 30. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi untuk kromosom 1 nilai A-nya 12, B-nya 0, bukan 0, ya. Ini 0,5. Berarti 5 maksudnya. C-nya 23, D-nya 8 dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahamin sebelum saya lanjutkan ke step selanjutnya. Bisa ya, masih mudah ya. Ya, Bu. Nah, langkah kedua yaitu evaluasi. Evaluasi tadi yang saya sudah jelaskan di diagram alir ya, itu kita mengecek ya, atau menghitung nilai fitnessnya, atau menghitung nilai objective function untuk setiap kromosom. Tadi kan kita sudah generate nih nilainya nih, nilai A, B, C atau solusinya ya. Ini satu set solusi, ini satu solusi ya. Jadi ada 6 kandidat solusi gitu. Nah, ini kita input, kita substitusikan nih. Ini A-nya, ini B, ini C, ini D gitu ya. Terus habis itu kita masukkan ke sini, kita hitung berapa nilainya. Oke, ini saya ambil dari tulisan Mas Denny ini ya, Hermawanto gitu ya, untuk materi ini. Nah, dihitung satu-satu. Untuk kromosom 1, F objektifnya berapa atau fitnessnya berapa ini ya, F objektif 2, kromosom 2, dan seterusnya. Sampai dengan 6. Dihitung. Bisa lah ini ya, eh, proses matematika sederhana. Nah, langkah ketiga adalah seleksi. Nah, kromosom yang paling fit memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dipilih pada generasi berikutnya gitu. Nah, untuk menghitung probabilitas fitness harus menghitung fitness tiap kromosom. Nah, untuk menghindari, jadi gini, kasusnya ini adalah minimisasi ya. Minimisasi itu kemarin sudah saya eh, jelaskan di slide pertemuan ke-10 ya. Kalau untuk fitness ya, fitness. Kalau untuk maksimisasi ya, maximization itu F-nya sama dengan N ya. Kalau minimization itu dia seper N. Nah, tetapi kita mau menghindari pembagi dengan nol. Jadi kita tambahkan dengan A gitu ya. Di mana untuk kasus ini A-nya dia sama dengan 1. Sehingga untuk mencari fitnessnya 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan F objektif gitu. Objektif 1. Nah, ini F objektifnya ya. 93, kemudian 80, 83, 46, gitu, 94, dan 55. Nah, dihitung nih fitnessnya. Kalau dari objektif itu, nilai yang paling rendah adalah kromosom 4. Ya, kromosom 4 nih. Nah, kalau dilihat dari nilai fitnessnya ini dia berapa? 0,2 ya. 0,02. Dilihat dari probabilitas eh, nih dari fitnessnya nih, F objektifnya 46 ya. Kemudian kalau fitnessnya dia 0,2. Nah, ini karena paling rendah seharusnya ini ya probabilitas yang paling tinggi, kromosom 4, probabilitas dia menjadi parent ya, atau sebagai si solusinya. Kita lihat, kita hitung ya, probabilitas kromosom itu dirumuskan dengan fitness dibagi dengan total. Nah, fitnessnya udah kita hitung dibagi dengan totalnya ya. Ini total fitness. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk kromosom 4 probabilitasnya paling besar 0,25.
sesuai dengan nilai di sini. Di sini F objektifnya dia paling kecil. Nah, kasus kita adalah minimisasi, berarti kan yang paling kecil ini ya, dia punya probabilitas yang paling tinggi. Sesuai ya. Nah, setelah itu, tadi sudah dihitung nih probabilitasnya. Nah, dari probabilitas tersebut terlihat bahwa kromosom 4 yang mempunyai fitness paling tinggi. Kromosom ini mempunyai probabilitas paling tinggi untuk dipilih sebagai kromosom generasi berikutnya. Nah, untuk proses seleksi kita menggunakan roulette wheel nih di sini untuk seleksi parent ya. Untuk itu kita harus menghitung nilai probabilitas kumulatif. Nah, ini kalau menghitung probabilitas kumulatif berarti kita totalkan nih. Tadi probabilitas C kromosom 1 ya 0,1254. Probabilitas kumulatif untuk kromosom 2 berarti dari C probabilitas kromosom 1 ditambah 2 gitu ya. Sekian. Nah, kalau kita totalkan sampai dengan kromosom 6 gitu sama dengan berapa? 1 ya. Sama dengan 1. Kalau kita gambarkan kan fungsi dari probabilitas kumulatif ya kan seperti ini ya. Ini 1, ini F ya. Saya katakan ini X, ini X gitu ya. 0, 1, 1, 2, 3, 4 misalkan 4 ya. Di sini ini ya kalau dia bentuknya diskret 2 itu. Nah, setelah menghitung probabilitas kumulatif, maka proses seleksi selanjutnya itu proses seleksi menggunakan roulette wheel dapat kita lakukan. Nah, proses menghasilkan bilangan acak pada rentang 0 sampai dengan 1. Jadi kita rekan-rekan bisa run ya bilangan acak rentangnya 0 sampai dengan 1 ya. Ini yang kita hasil dari generate bilangan acak. Ini tadi adalah probabilitas kumulatif ya dari setiap kromosom. Nah, kita bisa buat bentuknya seperti ini. Ini kita mulai dari 0, kemudian ini C1, ini C2 ya, ini C3, C4, C5 dan C6. C6 itu 1. Nah, kemudian kita cek nih R1. R1 ada di mana? R1 ada di 0,201. 0,2 berarti ada di sini ya R1 ya. R1 ada di sini ya R1. Nilai R1 ini lebih besar dari C1 kurang dari C2 ya. Karena dia eh, kurang dari C1, lebih besar dari C1 kurang dari C2 maka dipilihlah kromosom 2 ini sebagai kromosom pada populasi baru untuk generasi berikutnya gitu. Hmm. Nah, ini ketemu 1 ya, kromosom 2 yang sebagai new kromosom. Kemudian R2 ini 0,284. 0,284 ada di sini ya. Jadi dia lebih besar dari C2 kurang dari C3. Nah, maka dipilihlah kromosom 3 ini sebagai kromosom pada populasi baru. Jadi ada C2, C3, kemudian sekarang kita pakai R3 ini. R3 di 0,099, berarti ada di sini. Lebih besar dari 0 kurang dari C1, berarti kromosom 1 yang dijadikan sebagai kromosom pada populasi untuk generasi berikutnya. Kemudian R4. R4 ini 0,8 ya. 0,8 itu ada di sini. 0,8. Nah, 0,8 ada di sini, dia lebih besar dari C5, dia kurang dari C6 gitu ya. Jadi kromosom 6 ini sebagai kromosom pada populasi baru gitu. Kemudian R5 0,3. 0,3 ada di sini ya. R3 0, berapa? 0,3 ada di sini ya. Berarti dia kurang dari C2, lebih besar dari C2, kurang dari C3. Berarti C3 ini sebagai kromosom baru dan seterusnya R.
6, 0,6 gitu. 0,5 ada di sini. C4 sebagai kromosom baru. Jadi bisa kita tuliskan tadi ya, eh, populasi atau kromosom pada populasi baru untuk generasi berikutnya sebagai berikut. New kromosom 1 itu sama dengan kromosom 2. New kromosom 2 itu sama dengan kromosom 3. Nah, tadi yang hasil kita kita generate tangan acak, kemudian kita cek di sini. Nah, ini adalah em, metode dari roulette wheel ya. Tadi, berarti sekarang kromosom dalam populasinya, ya populasi baru, nilainya ini kromosom 1 kan nilai dari kromosom 2 ya. Kromosom 2 ini nilai dari kromosom 3 dan seterusnya. Nah, ketika sudah melakukan seleksi parent tadi. Nah, sekarang setelah itu kita lakukan crossover. Pada contoh ini kita menggunakan one cut point gitu ya. Jadi kita memilih secara acak posisi pada kromosom parent ya, kemudian menukar subkromosomnya. Subkromosom ini bisa jadi satu gen atau beberapa gen gitu ya. Nah, kromosom parent yang akan mate dipilih secara acak dan jumlah kromosom pasangan dikontrol menggunakan parameter crossover rate gitu ya atau ROC. Ini untuk prosedur dari proses crossover. Nah, kromosom K ini akan terpilih sebagai induk jika RK-nya kurang dari ROC. Misalkan kita menetapkan bahwa tingkat persilangan adalah 25% ya. Maka kromosom K di sini ditentukan bahwa eh, tadi ya rho-nya itu rho C-nya itu ada 25%, berarti 0,25. Maka kromosom K akan dipilih untuk persilangan jika nilai yang dihasilkan secara acak untuk kromosom K itu di bawah 0,25. Nah, prosesnya sebagai berikut. Pertama kita bangkitkan bilangan acak R sebanyak populasi, sebagai banyaknya populasi gitu ya. Jadi kan jumlahnya ada 6. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Kita bangkitkan. Nah, kemudian kita cek yang 0,25, yang di bawah 0,25. R1, R4, R5. Nah, R1, R4, R5 ini yang akan kita silangkan ya. Akan kita crossoverkan. Jadi kromosom 1 ya 4, 5. Pairnya adalah kromosom 1, 4, dan 5. Nah, kita silangkan kromosom 1 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 1. Nah, setelah melakukan seleksi kromosom gitu ya, proses selanjutnya adalah menentukan posisi titik persilangan gitu ya. Titik crossovernya ada di mana. Nah, hal ini dilakukan dengan menghasilkan angka acak antara 1 hingga panjang kromosom dikurang 1. Dalam hal ini, bilangan acak yang dihasilkan harus antara 1 dan 3. Nah, setelah kita dapatkan titik persilangan, kromosom parent akan dipotong pada titik persilangan dan gen-gennya akan dipertukarkan. Nah, misalkan kita membuat 3 nomor acak dan mendapatkan sebagai berikut ya. Ini 1, C1, C2, kromosom 1, 1, kromosom 2, 1, kromosom 3, 2. Nah, kemudian untuk persilangan pertama, berarti ini persilangan pertama, persilangan kedua, persilangan 3 gitu ya, ada di gen nomor 1, gen nomor 1 ya, dan gen nomor 2. Saat crossover kromosom 1 dan 4, mutasinya itu ada maaf, saat di kromosom 1 dan 4 ini ya, kita crossoverkan di gen nomor 1. Gen nomor 1 di sini. Jadi duanya 0,3 kita tukar gitu. Nah, kemudian kromosom 4 ini ya, kromosom 4 dengan kromosom 5 itu ada di gen 1. Berarti 20-nya kita pertahankan. 05, 17 dan 01 ini kita silangkan dengan kromosom 5. Nah, setelah itu di kromosom 5-nya ya. Yang kromosom 5 dengan kromosom 1 gitu. Di gen nomor 2. Jadi 10 dan 04 kita pertahankan. 13 dan 14 ini kita
tukar ya dengan kromosom 1. Nah, dengan demikian populasi kromosom setelah mengalami proses crossover ya, kromosom 1 ini ya, yang berubah kan di kromosom 1, kromosom 4, dan kromosom 5. Nah, setelah crossover, kita lakukan mutasi gitu. Nah, jumlah kromosom yang mengalami mutasi pada suatu populasi ini ditentukan oleh parameter mutasi rate ya. Nah, jumlah mutasi dilakukan dengan mengganti gen pada posisi acak dengan nilai baru gitu. Nah, prosesnya sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung total panjang gen dalam populasi. Jadi, total panjang gen ini jumlah gen dalam kromosom dikalikan jumlah populasi. Nah, proses mutasi ini dilakukan dengan membangkitkan bilangan bulat acak antara 1 sampai dengan total gen. Total gennya 24 ya. Nah, jika bilangan acak yang dihasilkan lebih kecil dari variabel mutation rate ya, maka ditandai posisi gen dalam kromosom. Jadi misalkan kita definisikan. Jadi kita harus definisikan itu rho M, rho C, rho M itu kita harus definisikan ya. Mutation rate atau probabilitas mutasi. Ini misalkan 10%. Jadi 0,1 dari total gen dalam populasi yang akan dimutasi. Jadi jumlah mutasinya itu 2 ya. Kan 0,1 dikali jumlah total gennya 24. Jadi hanya 2 gen saja yang kita mutasi. Nah, gen keberapa ya dan nilainya berapa gitu ya yang akan kita mutasikan gitu. Nah, kita generate bilangan acak menghasilkan ya generate bilangan acak menghasilkan 12 dan 18. Nah, maka kromosom yang mengalami mutasi adalah kromosom nomor 3, gen nomor 4 ya. Kromosom nomor 3 ini gen nomor 4 dan kromosom 5 gen nomor 2. Nah, nilai gen yang bermutasi pada titik mutasi ini diganti dengan bilangan acak 0 sampai dengan 30. Misalkan bilangan acak yang dihasilkan adalah 2 dan 5. Ya. Maka komposisi kromosom setelah mutasi sebagai berikutnya. Ini digantikan 2 dan 5. Nah, selesai proses mutasi, maka kita memiliki satu iterasi atau satu generasi ya dari algoritma genetika. Nah, sekarang kita dapat mengevaluasi objective function setelah satu generasi. Ini kromosomnya ya, setelah kita lakukan mutasi ya, eh, kromosom 1, kromosom 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian rekan-rekan substitusi ke fungsi objektifnya. Nah, diperolehlah nilainya ini ya. Jadi kalau kita lihat hasil dari generasi pertama ya atau populasi awal, iterasi pertama gitu ya. Populasi awal itu ini ya 93, 80, 83, 46, 94, 55. Nah, saat iterasi kedua atau iterasi objective function setelah mutasi gitu, dia nilainya turun ya objective functionnya. Nah, ini penurunan. Nah, artinya kita mempunyai kromosom atau solusi yang lebih baik ya dibandingkan dengan kromosom generasi berikutnya. Nah, ini karena kasusnya adalah minimisasi gitu. Jadi dia makin turun gitu ya nilai dari yang kita harapkan sesuai. Nah, ini kromosom baru untuk iterasi selanjutnya. Jadi tadi sudah hasil dari mutasi. Nah, ini adalah dijadikan sebagai kromosom baru ya atau populasi baru yang akan masuk ke iterasi berikutnya. Nah, kromosom baru ini akan mengalami proses yang sama dengan kromosom generasi sebelumnya, yaitu evaluasi, seleksi, crossover, mutasi, dan pada akhirnya menghasilkan kromosom generasi baru lagi gitu ya di iterasi berikutnya. Nah, proses ini berulang ya hingga jumlah generasi yang telah ditentukan. Jadi, kalau misalkan di rekan-rekan tentukan jumlah generasinya 5 gitu ya. Berarti ada 5 kali iterasi. Nah, iterasi kelima diperoleh lah. Itu adalah base kromosom. Gitu. Nah,
Tetapi kalau kita menggunakan jumlah generasi ya, maksudnya batasannya jumlah generasi itu eh, ada kekurangannya. Kalau misalkan kita tidak bisa jadi solusi yang kita peroleh itu bukan yang solusi optimal ya, atau dia bisa minimumnya bukan bisa minimum lokal gitu. Nah, kalau kita menggunakan batasan untuk kondisi pemberhentiannya itu, kalau nilainya sudah tidak ada perubahan nih dari iterasi ke 20, ke 21, 22 misalkan itu sudah tidak ada perubahan. Nah, itu merupakan adalah solusi yang paling baik atau best solution. Nah, itu bisa bisa menghindarkan kita dari minimum lokal. Nah, sebagai contoh, setelah menjalankan 50 generasi, jadi ada 50 iterasi, diperolehlah kromosom terbaik 07, 05, 03, 01 gitu. Nah, ini bisa dicek ya. Atau kalau misalkan kita menggunakan jumlah generasi, kita bisa cek kalau ini kita inputkan ya, A-nya 7, B-nya 5, C-nya 3, D-nya 1. Kalau kita masukkan sama dengan 30 di sini. Lihat bahwa nilai variabel A, B, C yang dihasilkan oleh algoritma genetika dapat memenuhi persamaan tersebut. Setelah 50 iterasi. Gitu. Nah, itu contoh pertama ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke contoh kedua. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tadi kan ini dalam bentuknya bilangan bulat ya, si kromosomnya. Sekarang kalau misalkan dalam bentuk biner, bagaimana cara menghitung fungsi fitnessnya? Kalau bentuknya dalam bentuk biner gitu. Nah, ini kita coba menggunakan persamaan matematis sederhana yaitu X kuadrat ya, dengan wilayah pencariannya adalah rentang 0 sampai dengan 63 ya. Jadi 0 masuk, 63 masuk nih di sini. Pertama kita representasi kromosom ya. Jadi kromosom yang terdiri dari 6 digit biner ya dibuat untuk mengkodekan wilayah pencarian kromosom. Nah, cara untuk mendapatkan salah satu nilai desimal dari contoh di atas ini perhitungannya sebagai berikut. Misalkan 110011 gitu ya. Berapa nilai desimalnya? Jadi tetap kita ubah ke nilai desimal untuk masuk ke dalam untuk bisa digunakan atau kita menghitung nilai fitnessnya. Berarti 1 kali 2 pangkat 5 gitu ya. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kan ada 6 digit biner. Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ya. Ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ya. 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 51 gitu. Nah, setelah kita ubah ke dalam nilai desimal ya. Nah, untuk memulai proses algoritma ini ya, sejumlah kromosom yang berperan sebagai populasi awal dibangkitkan secara acak ya. Misalkan dia terdiri dari 4 buah kromosom gitu ya. 4 buah seperti ini ya. Kromosom 1, 2, 3, 4 gitu. Berikut nilai desimalnya yang masuk ke dalam rentangnya yaitu 0 sampai dengan 64 gitu. Nah, setelah itu kita hitung nilai fitnessnya dari keempat kromosom ini. Nah, nilai fitnessnya adalah X kuadrat gitu ya. 2601, 529, 1936 gitu ya nilai fitnessnya ini. Nah, kalau sudah masuk ke sini baru proses ke selanjutnya itu seleksi, eh, evaluasi, seleksi ya, seleksi parent, kemudian crossover, mutasi, dan baru diperolehlah best solution. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam
Ya, kasus 2, Mas. Tadi kan hanya pengenalan saja kalau misalkan bentuknya dalam biner bagaimana mengubah ke dalam bentuk desimal atau mencari fungsi fitnessnya bagaimana. Berarti harus diubah ke dalam bentuk em, ini ya, ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk problem minimisasi. Kalau kalau misalkan si kromosomnya ini, bentar ya, eh, fitness function, saya tulis dulu. Nih ya, kromosomnya itu XY, kemudian fitness functionnya ini X ditambah 2Y min 7 kuadrat ditambah 2X plus Y min 5 kuadrat. Nah, jumlah populasinya, jumlah kromosom dalam populasi itu ada 5. Jadi populasinya ini terdiri dari 5 kromosom. Dengan eh, crossover rate ya, atau probability crossovernya 1, probability mutasinya 1, untuk generasinya dia 3. Artinya ini setiap proses iterasi ya, atau setiap generasi ini terjadi crossover dan mutasi gitu. Nah, kemudian ada clue-nya di sini. Parent selection. Parent selection di sini dia menggunakan metode random selection. Jadi memilih 2 kromosom dari populasi secara acak gitu ya. Kalau tadi yang kasus pertama itu adalah menggunakan roulette wheel. Nah, kalau ini dia menggunakan random selection. Nah, yang selanjutnya metode untuk crossover-nya, crossover. Crossover di sini adalah rata-rata dari 2 kromosom. Rata-rata dari 2 kromosom. Jadi rata-rata dari kromosom yang dijadikan sebagai parent ya. Kemudian mutasi. Mutasinya dia menambahkan gen dengan nilai acaknya min 1 sampai dengan 1. Jadi gen yang ada dalam hasil crossover gitu ya. Kan crossover nanti menghasilkan suatu populasi crossover gitu ya. Saya sebut itu populasi crossover dengan jumlah kromosomnya 5 gitu ya. Nah, satu kromosom itu kan terdiri dari, kalau untuk kasus ini berapa gen kromosomnya? Ada berapa? Ada berapa? Raditya, Riyandi? Ada Raditya Riyandi? 5, Bu. Ada 5. Yang lain ada berapa? Kromosomnya yang 5. Gennya ada berapa? Satu kromosom jumlah gennya ada berapa? Ada? Ada 2. Ya, itu X dan Y. Kan ini satu kromosom nih. Jadi dari 2 gen. Gen 1 itu X, gen 2 dia Y. Gitu ya. Satu kromosom. Tapi kalau misalkan ditotalkan semuanya, satu populasi berapa gen? Tinggal dikalikan saja. Tadi ada 5 dikalikan dengan 2 ada 10 gitu ya. Ada 10 gen. Nah, hasil dari crossover tadi ya, eh, krom kromosom yang sudah dilakukan crossover ya, itu dilakukan mutasi. Mutasinya itu tambahkan gen dengan nilai acaknya min 1 sampai dengan 1. Nah, batasannya nilai X dan Y-nya itu adalah min 10 sampai dengan 10 gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini.
Generasi pertama. Generasi pertama, kita generate nilai dari X dan Y-nya. Kita buat populasi awal kan ya. Kita buat satu set kandidat solusi yang terdiri dari 5. Saya ulangin lagi ya. Saya eh, terlempar nih tadi nggak stabil internetnya. Ya. Nah, kita bangkitkan ya bilangan acak antara min 10 sampai dengan 10 ya untuk nilai sebagai nilai X dan Y ya. Kemudian kita hitung nilai fitnessnya gitu. Bagaimana cara menghitung nilai fitness? Nah, kita substitusi nilai X-nya dan Y-nya ke dalam persamaan ini ya. Ada fitness function yang sudah diberikan di awal ya. Ini. Ini X-nya 6,9 dikali ditambah 2 kali 5,49 dikurang 7 dikuadratkan ya, ditambah dengan 2 kali 6,91 ditambah dengan 5,49 dikurangi 5 kita kuadratkan. Diperolehlah nilai fitness sebagai berikut. Diulangin lagi untuk kromosom 2, 3, 4, dan 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke proses selection, tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi proses selanjutnya setelah kita menghitung nilai fitness, yaitu dari setiap kromosom, kemudian kita seleksi. Nah, seleksinya kalau di sini dia ada diminta menggunakan random selection. Jadi kita eh, pilih ya dua kromosom ya dari kromosom 1 dan 5, sepasang kromosom dari kromosom 1 dan 5. Nah, ini menggunakan permutasi ya. Jadi 2, 3, 5, 4 diperoleh 2 dan 3, 5 dan 4, 1 dan 5, 3 dan 4, dan 5 dan dengan 2 gitu. Nah, kalau sudah diperoleh parentnya ya, baru kita lakukan crossover. Di sini crossover ini eh, tadi dibilang bahwa eh, dihitung apa? Rata-rata ya dari dua buah kromosom. Dari rata-rata dari dua buah kromosom. Jadi misalkan nih kromosom 2. Kromosom 2 itu nilainya X-nya 5,51, Y-nya 3,61 gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk eh, eh, 3, kromosom 3 itu min 3,58, Y-nya min 5,26. Jadi untuk menghitung 0,97 ini bagaimana? Kromosom 2 X-nya 5,51 ditambah dengan min 3,58 ini kromosom 3 dibagi dengan 2. Kita cari rata-ratanya diperolehlah 0,97. Nah, kemudian untuk Y-nya, Y-nya juga sama seperti X ya, berarti kita gunakan nilai Y yaitu 3,61 ditambah dengan min 5,26 dibagi 2. Dia sama dengan min 0,82. Sudah? Nah, setelah itu sama diulang lagi ya. Crossover untuk kedua, 3, 4, dan 5. Nah, barulah diperoleh nilai fitness. Nilai fitnessnya sekarang tetap menggunakan persamaan ini fitness function, tapi nilai X-nya yang sekarang yang ini, nilai X ini dan Y ini gitu. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke mutasi. Tadi di mutasi keterangannya adalah eh, lakukan mana nih? Tambahkan gen dengan nilai acak min 1 sampai dengan 1 gitu. Nah, kita generate dulu X acak dan Y acaknya. X acaknya kita generate ya dari min 1 sampai dengan 1 dan Y acaknya juga. Kalau sudah di sini 0,97 kita tambahkan min 0,71.
Hasilnya ini ya, 0,26. Terus kemudian yang Y-nya, yang hasil crossover, min 0,82 dikurang dengan 0,43 ya, hasilnya min 0,40 gitu. Sama diulangin lagi untuk yang kedua, kromosom 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu rekan-rekan hitung fitnessnya. Fitnessnya X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, kita sudah punya populasi awal, punya populasi crossover, punya populasi dari hasil mutasi ya, gitu. Nah, kita gabung semuanya. Ada 15 ya, ada 15. Dari sini kita, karena ini kasusnya minimisasi, jadi kita ambil nilai fitness yang paling kecil. 5 nilai fitness yang paling kecil. Atau sejumlah dengan N kromosom. N-nya kan 5, jadi 5 nilai fitness yang paling kecil. Ini ya, kita ambil. Nah, ini dijadikan sebagai populasi baru ya untuk proses generasi yang kedua. Kedua gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari generasi satu. Nah, setelah itu sama seperti generasi satu, kita lakukan selection ya, selection parent dengan random ya, random selection. Jadi 4 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 2, 4 dengan 5, 3 dengan 1 gitu. Nah, kalau sudah didapatkan kromosom mana saja yang dijadikan sebagai parent, selanjutnya kita lakukan crossover. Nah, untuk crossover ini 4, kromosom 4, 0,26 ditambah dengan X-nya kromosom 2, 4,27 dibagi 2. Hasilnya ini ya, 2,27. Y-nya juga begitu. Sama, menghitung fitnessnya juga sama, menggunakan persamaan yang ini. X ditambah 2Y, min 7. Nah, selesai crossover, kemudian dilakukan eh, mutasi. Tadi mutasi kita harus membangkitkan nilai ya, dari min 1 sampai dengan 1. Diperolehlah nilai dari mutasi. Jadi 2,27 ditambah dengan min 0,49 hasilnya ini 1,78. Terus 1,51 ditambah dengan 0,69 hasilnya 2,20. Dilakukan semuanya kromosom 1 sampai dengan 5. Setelah itu baru dihitung nilai fitnessnya. Nah, kalau sudah sama seperti di generasi satu, gabungkan semua populasi, diperoleh seperti ini. Terus ambil 5 nilai kromosom, ambil 5 nilai kromosom ya, yang nilai fitnessnya paling rendah ya, 5 terendah nilai fitnessnya. Jadi ini ya, yang 1,25, 2, 2, 3, dan 4. Ini nilai X dan Y-nya, atau kromosom barunya. Nah, populasi baru ini yang kita gunakan untuk generasi ketiga. Nah, ini prosesnya sama seperti eh, itu ya, sama seperti yang tadi ya. Ini generasi ketiga. Ini populasi awal, populasi baru generasi satu, populasi baru generasi dua, ini populasi baru generasi tiga. Nah, dari sini didapatkan base solutionnya adalah 1,11 dan Y-nya adalah 2,8 dengan fitnessnya 0,09. Gitu. Nah, kalau kita tambahkan jumlah iterasinya ya, atau jumlah populasinya, nah ini eh, akan nilai fitnessnya akan semakin kecil ya. Bisa diperoleh nilai atau solusi yang paling eh, mendekati dari aslinya gitu. Misalkan yang membuat dia sama dengan 0 adalah F 1,3 X-nya 1, kemudian Y-nya 3 ya. Kalau ini kan baru 1,11, masih ada selisih 0,11. Yang ini ada selisih 0,20. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kita akan buat tadi kasus untuk minimisasi ya. Silakan dibuka laptop masing-masing. Dibuka laptopnya ya. Nanti
Saya pilih secara acak rekan-rekan untuk share screen ya. Oke. Nah, ada dua library yang kita gunakan ya, NumPy dan Pandas ya. NumPy dan ini ya, NumPy dan ini ya, dan Pandas. Jadi kita import terlebih dahulu. SNP. Bentar, saya cek dulu apakah oke, ya. Kemudian import Pandas.